Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih hidup meski kondisinya belum diketahui dengan pasti. Namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that regime. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whenever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it. And they would have used it on Israel and the Middle East right now. And maybe beyond. You know, they actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100%. They would have used it. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Keduanya akan membahas perang di Timur Tengah, stabilitas Selat Hormuz, dan perdagangan global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke China. Trump dijadwalkan tiba di China pada 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari.
Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly, menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memberi makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan China. Seperti disampaikan Senator Amerika Serikat Steve Daines saat bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi, bahwa pihaknya menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan China terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam China dan menuduh China memasuk senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah China menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Israel mengklaim telah menyerang 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Usai jeda, News Sore segera kembali. Saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali News Sore hari ini dengan informasi Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tak hanya bandara, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalit. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Hingga hari ini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru dan mereka beresiko diserang jika tak mematuhi peraturan baru tersebut. Kapal induk Prancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Prancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Prancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa, termasuk Italia dan Belanda. Pemirsa, saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tak kunjung usai. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran. Iran pun membalas tak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran.
Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah.